Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Fitraloka dengan NIM 191301300012. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum. Apakah teman-teman tahu apa saja teori-teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum dan siapa saja yang memperkenalkannya atau mengembangkannya, dan di manakah beliau lahir dan pada tanggal berapakah beliau meninggal dunia? Yang pertama yaitu teori murni. Teori murni ini dikenalkan oleh Hans Kelsen. Apakah teman tahu Hans Kelsen ini tinggal di mana, kapan beliau lahir, dan kapan beliau meninggal? Hans Kelsen ini lahir pada tanggal 11 Oktober 1881 di Parha. Beliau mendapatkan gelar doktor pada bidang hukum, dan beliau juga mempunyai 400 karya, dan dari 400 karya itu telah diterjemahkan ke dalam 20 bahasa. Dan beliau juga berkarir sebagai seorang otoriter hukum pada abad ke-20. Dan Hans Kelsen ini tidak hanya mengembangkan dalam bidang hukum saja melalui the Fourth Training of Law, akan tetapi Hans Kelsen ini juga mengembangkan dalam positivisme, hukum kritis, filsafat hukum, sosiologi, dan teori politik dan dan kritik ideologi. Dan juga Hans Kelsen ini menemukan bahwa filosofi hukum ini pada waktu itu telah terkombinasi oleh ideologi politik dan moralitas di suatu sisi, dan telah mengalami reaksi karena ilmu pengetahuan dari sisi yang lain. Dua produksi itu telah melemahkan hukum itu sendiri. Apakah teman-teman paham dengan penjelasan saya, dan apakah teman-teman mengerti bahwasanya Hans Kelsen ini lahir di mana dan apa saja yang telah dikembangkannya dan berapa saja karya yang telah beliau buat? Dan Hans Kelsen ini juga berpendapat bahwa sosiologi hukum ini juga berkaitan dengan ideologi politik, sosial, filosofis hukum, dan yang lainnya. Apakah teman-teman juga tahu bahwasanya Hans Kelsen ini ajarannya tuh menimbulkan reaksi terhadap mazhab-mazhab hukum lain yang telah memperluaskan batas-batas ilmu pengetahuan itu. Jadi Hans Kelsen ini berpendapat bahwa ilmu hukum tidak hanya di bidang itu saja. Dia juga untuk memperluaskan atau memberikan ilmu pengetahuan ke siapa saja dan menyebarluaskan di negara tertentu. Dan juga Hans Kelsen ini berpendapat bahwa hukum itu adalah sama dengan negara pemerintah, di mana negara pemerintah ini setiap hukum menjadi suatu negara apabila hukum itu telah dilaksanakan atau telah disusun oleh badan-badan dan lembaga-lembaga yang guna untuk menciptakan dan mengundangkan serta melaksanakan hukum tersebut. Jadi di sini kawan-kawan, Hans Kelsen ini berpendapat bahwasanya hukum itu sama dengan negara pemerintahan. Jadi di dalam hukum ini juga terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, hal yang harus tidak boleh dilanggar. Di dalam hukum ini juga kita membahas tentang
bahwasanya lembaga-lembaga yang membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan, di situ dia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah dibikin. Dan jika seseorang melanggar aturan-aturan itu, maka dia akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang dia lakukan dan mendapatkan semua perlakuan-perlakuan atau tindakan-tindakan yang telah dia lakukan. Dan apakah teman-teman tahu konstitusi menurut Hans Kelsen ini bahwasanya kekuatan hukumnya berasal dari luar hukum, yaitu ada dua kategori, yaitu tentang hypothesme dan Grundam. Yang mana yang pertama kali maka Grundam ini telah diterima oleh masyarakat, harus ditaati. Jadi Grundam ini harus masyarakat taati, karena aturan-aturan yang telah dilakukan oleh Grundam ini mencakup semuanya, atau sesuatu yang telah kita langgar akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Jadi di dalam Grundam ini ilmu pengetahuan itu harus menyelidiki dua hal terpenting. Yang pertama yaitu tingkatan norma-norma, dan yang kedua yaitu kekuatan yang berlaku dari setiap norma yang bergantung kepada hubungan yang logis dan norma yang telah tinggi sebagai akhir pada suatu hipotesis yang pertama. Jadi di sini dijelaskan bahwanya yang pertama itu adalah tingkatan norma-norma. Jadi setiap sesuatu yang telah kita lakukan atau norma-norma yang telah kita lakukan itu mempunyai tingkatan-tingkatan tersendiri. Dan apakah teman-teman paham dengan penjelasan saya? Dan apakah teman-teman tahu bahwasanya teori murni ini dari Kelsen ini muncul setelah lahirnya teori koordinat? Dan pemikiran tentang moral yang terkait dengan the Glenn rule, ada sejumlah mazhab sejarah hukum. Mazhab ini membahas tentang mazhab sosiologi hukum, dan teori hukum murni ini adalah suatu teori positivisme di bidang hukum dan merupakan karakter terhadap teori koordinat. Teori tradisional di bidang hukum, sosiologi hukum, dan analisis jurisprudence. Dan teori hukum murni ini juga memperluaskan bahwasannya hukum dari bidang empiris, pertama di bidang politik, dan juga dikarakterkan bahwasanya ini memiliki karakter ideologis, menyangkut Exelgard dan konsep keadilan yang diatur di dalam bidang politik. Dan teori hukum ini juga menjelaskan bahwasannya teori murni ini mengandung hukum sebagai norma pada tatanan on the excellent, maksudnya the Ogren the Solon. Di sini ia menjelaskan bahwasanya yang terpisah dari bidang empiris. Di sini teman-teman bisa memahami bahwasanya dari teori murni ini kita bisa belajar, kita bisa menarik sesuatu yang telah ditetapkan itu mempunyai sanksi yang sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Dan di sini juga teori murni ini membebaskan hukum dari anasir-anasir non-hukum, seperti misalnya psikologi, sosiologi, etika, ya filsafat filsafat normal dan politik. Di sini dia menjelaskan bahwasannya teori murni ini membebaskan dari berbagai macam
bidang pengetahuan seperti psikologi. Bahwasanya psikologi ini tuh mengajarkan kepada masyarakat bahwa kita harus bisa mengendalikan diri kita terhadap apapun yang berada di sekitar kita. Dan juga penurunan hukum dari anisir non hukum ini juga bisa dilakukan dengan menggunakan filsafat non Kantian mazhab Murbong sebagai daftar pemikiran. Jadi di sini telah dijelaskan bahwasannya di sini telah mencangkup semua peraturan-peraturan yang sesuai dengan aturan-aturan daerah. Di sini teori hukum murni ini juga memfokuskan dirinya terhadap hukum formal dan tidak membahas tentang hukum formil. Jadi di sini Hans Kelsen itu berfokus kepada hukum formal, bahwasannya yaitu berdasarkan keabsahannya, bahwasannya hukum formal ini memiliki keabsahan yang menurut Hans Kelsen ini mencakup semuanya gitu, yang membentuk suatu sistem hierarki norma hukum dengan puncak random. Dan oleh karena kajiannya itulah hukum murni ini hanya memiliki hukum dan aspek terhadap yuridis formal sementara. Maksudnya artinya bahwasanya teori tersebut mengabaikan hukum material dan yang di dalamnya terkandung cita hukum dalam konsep keadilan dan pertumbuhan moral. Jadi di sini dia tidak menjelaskan bahwasannya hukum material itu tidak termasuk kepada hukum murni. Dan di sini juga dia mengatakan bahwasannya hanya menekankan kepada aspek yuridis formal. Teori murni ini sangat protosional dan menimbulkan permasalahan kekuasaan berlebihan bagi organ pembuatan atau pelaksanaan hukum tertentu. Jadi di sini dia menyebutkan bahwasanya aspek yang ditanamkan itu aspek yuridis formal, dan dia juga menekankan bahwasannya permasalahan yang timbul dalam ini berhubungan dengan kekuasaan atau pembuatan atau pelaksanaan hukum yang berada di suatu daerah. Dan salah satu alternatif penyelesaian masalah tersebut adalah diperlukannya pedoman atau pembatas lebih perinci dalam penetapan norma hukum atau pembuatan norma hukum kasistis. Di sini dia menjelaskan bahwasanya dari munculnya masalah itu, dia harus menyelesaikan masalah itu dengan tepat, dengan benar, melalui peraturan-peraturan yang telah mereka bikin. Baik teman-teman, itu penjelasan saya tentang teori hukum murni yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Yang kedua yaitu teori positivisme. Apakah teman-teman telah mengenal atau telah mendengar tentang teori positivisme ini, dan siapa yang telah mengenalkan tentang teori positivisme ini? Baik, saya akan menjelaskan siapa yang mengembangkan teori positivisme ini. Teori positivisme ini dikembangkan oleh John Austin. John Austin ini lahir pada tahun 1790 di negeri Slovak. Bahwasannya John Austin ini berasal dari kaum pedagang. Jadi dijelaskan bahwasanya John Austin ini berasal dari keluarga pedagang yang mengembangkan teori positivisme. Dan apakah teman-teman tahu John Austin ini dikenal dengan bahwasanya dia diakui sebagai ahli hukum pertama mengenai teori positivisme.
atau memperkenalkan teori positivisme hukum sebagai sistem. Dan pemikiran pokok-pokok yang terkandung dalam dituangkan terutama dalam karyanya yang berjudul The Prophet of Fort Dent Colin Metz pada tahun 1832. Apakah teman-teman sudah mendengar tentang judulnya tersebut, dan apa saja karakteristik hukum yang terpenting menurut John Austin ini? Apakah teman-teman tahu apa saja karakteristik yang yang menurut John Austin ini sangat penting untuk diketahui? Bahwasanya pada letak karakteristiknya ini tentang imperatifnya. Maaf kawan-kawan, di sini saya salah mengajarkan karakternya, yaitu imperatifnya. Tidaklah penting pembicara mengenai isi atau syarat ketetapan masyarakat atau isi muatan materi hukum tersebut. Jadi, hukum ini memiliki tatanan tertentu yang mempersyaratkan kepatuhan masyarakat terhadap yang diiringi dan diancami akan mendapatkan sanksi bila melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat. Dan hukum ini dipahami sebagai suatu pemerintahan dari pengusaha. Selanjutnya yaitu hukum menurut Austin ini harus dipahami bahwasanya di dalam hukum ini tidak ada artian pilih memilih atau mematuhi atau tidak mematuhi peraturan itu. Dan hukum bersifat non formal ini karena itu mengkritik para penganut teori hukum ordinat, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat normal saja. Jadi menurut Austin ini hukum itu bukan suatu aturan yang tertumpuk dan tidak dijalankan, karena hukum di dalam artian diartikannya bahwasanya ini tidak punya implementasi hukum terhadap apapun yang terjadi di suatu negara. Dan hukum sebagai pemerintah, Austin juga berpendapat bahwa menurutnya ada dua elemen dalam dasar dari hukum yang dijelaskan, bahwa yang pertama yaitu hukum sebagai pemerintahan yang mengandung pentingnya keinginan yang dilakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi di sini dia menjelaskan itu bahwasanya hukum itu harus dijalani sesuai dengan aturan yang telah berlaku, dan di dalam peraturan itu adalah yang telah diberikan oleh pemerintah wewenang kepada suatu lembaga-lembaga atau badan hukum untuk menegakkan suatu peraturan tersebut. Dan Austin juga menganggap ada dua perbedaan benar berkaitan dengan hukum, yaitu hukum Tuhan dengan hukum manusia. Di sini apakah teman-teman tahu atau mendengar tentang hukum Tuhan dengan hukum manusia? Di sini baik, saya akan menjelaskan tentang hukum Tuhan. Hukum Tuhan yaitu adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa atau menciptakan untuk makhluk ciptaannya. Jadi di sini hukum Tuhan itu adalah aturan yang telah berlaku di dalam Al-Quran dan telah mendapatkan sanksi yang telah dijelaskan oleh Sang Pencipta. Yang kedua yaitu hukum manusia. Hukum manusia ini adalah hukum yang dibuat oleh manusia untuk manusia. Seperti misalnya peraturan berlalu lintas, bahwasanya peraturan itu dibuat oleh manusia dan harus dipenuhi atau
dilakukan oleh manusia juga. Jika manusia itu melanggar peraturan yang telah dibuatnya, maka dia mendapatkan sanksi yang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Dan juga ada dua kategori di dalam teori hukum manusia ini. Yang pertama yaitu hukum yang sebenarnya. Bahwasanya dan hukum ini sebagai sponsor politik di dalam melaksanakan hak yang diberikan oleh otoritas politik dan dibuat oleh pengusaha penguasa hukum yang sebenarnya itu mengandung 4 elemen, yaitu pemerintahan, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Di sini dia menjelaskan bahwasanya pemerintahan itu mempunyai empat dasar atau unsur yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat atau manusia. Yang pertama itu pemerintahan. Pemerintahan bergunanya untuk menciptakan peraturan-peraturan yang sesuai atau yang telah ditetapkan dan telah membuat aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia. Dan yang kedua itu sanksi. Jika manusia itu melanggar peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pemerintahan, maka manusia-manusia itu akan mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah mereka perlakukan. Dan yang ketiga itu kewajiban. Manusia wajib menaati peraturan-peraturan yang telah dibikin oleh pemerintahan. Yang keempat yaitu kedaulatan. Bahwasanya negara itu mempunyai kedaulatan atau harus dipenuhi. Yang kedua itu hukum yang tidak sebenarnya. Hukum ini dibuat oleh manusia tetapi tidak sesuai dengan melalui otoritas dibuat oleh politik dalam melaksanakan hal yang telah dimiliki. Jadi di sini dia menjelaskan hukum ini tidak yang sebenarnya. Jadi di sini bermaksud bahwasanya hukum itu tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintahan. Dan di sini juga Austin juga melihat bahwa hukum sebagai emanasi atau jelmaan dari penguasaan absolut. Dari sini dia menjelaskan ada beberapa yaitu ada 3. Yang pertama, hukum harus memiliki keberlangsungan hukum, tidak boleh bergantungan seluruhnya pada personil tertentu. Dan yang kedua, hukum seharusnya berlaku bagi segenap organisasi masyarakat termasuk pengusaha. Dan yang ketiga, Austin gagal membedakan dengan tepat konsep-konsep berada di bawah kewajiban dan berada di bawah paksaan. Di sini yang pertama itu dia menjelaskan bahwasanya memiliki kebergantungan hukum. Jadi di dalam pemerintahan itu memiliki ketergantungan hukum untuk melaksanakannya dengan peraturan yang telah dilakukan. Yang kedua, hukum sebenarnya tidak berlaku bagi segenap anggota masyarakat saja, tetapi juga di dalam pemerintahan. Jika pemerintahan juga melanggar peraturan-peraturan yang telah dia buat, maka dia juga mendapatkan sanksi yang sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga yaitu Austin ini beranggapan bahwa dia gagal membedakan antara konsep-konsep yang mana kewajiban dan yang mana paksaan. Kewajiban itu adalah melakukan suatu aturan yang telah menjadi peraturan yang ditetapkan. Tapi kalau yang paksaan itu kita memaksakan bahwasannya itu harus dilakukan oleh masyarakat tertentu. Dan Austin ini juga berpendapat bahwa ilmu hukum diartikan sebagai teori positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri, dan tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisis unsur-unsur secara nyata dan sistem hukum modern. Di sini dia menyatakan bahwasannya teori hukum itu ya teori positif karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri dan tugasnya itu hanya untuk menganalisis unsur-unsur yang secara nyata dan dari sistem hukum modern.
dan yang selanjutnya Austin juga menganggap bahwa sebagai satu sistem yang logis tetapi dan bersifat tertutup. Menurutnya hukum yang sebenarnya mengandung 4 unsur, yaitu pemerintahan, sanksi, kewajiban, dan kedaulatan. Telah saya jelaskan tadi bahwasanya kita tuh harus memenuhi semua aturan yang telah dilakukan pemerintahan, kewajiban yang harus kita lakukan, dan sanksi apa saja yang kita dapatkan jika kita melakukan kesalahan terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Dan juga semua hukum positif adalah pemerintah yang berkedaulatan, yaitu pemegang kedaulatan itu tidak terkait baik peraturan yang dibuat sendiri maupun peraturan oleh asas-asas yang berasal dari moral dan agama. Dan di sini misalnya masalah kedaulatan yang merupakan salah satu unsur dari positif adalah bersifat legal, yaitu bukan aturan hukum saja tetapi urusan politik, sosiologi, dan hendaknya dianggap sebagai suatu yang telah diadakan dalam kenyataan. Jadi dia dijelaskan bahwasanya menurut John Austin ini dari positivisme itu mencakup semua peraturan-peraturan pemerintahan, baik sanksi, kewajiban, kedaulatan, dan semuanya harus sesuai dengan peraturan pemerintahan. Itu menurut saya bahwasanya teori positivisme ini telah berkembang sejak tahun 1790. Oh, tidaklah. Pada tahun 1826 hingga 1832. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.